Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novan Raffi Petrohman dari Penjas 2E dengan NPM 192191157. Kali ini saya akan menerangkan materi mengenai proses pencernaan, penyerapan, dan juga metabolisme yang terjadi pada gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Yang pertama yaitu proses pencernaan karbohidrat. Proses pencernaan karbohidrat dimulai di mulut. Bola makanan yang diperoleh setelah makanan dikunyah bercampur dengan ludah yang mengandung enzim amilase. Amilase menghidrolisis pati atau amilum menjadi bentuk karbohidrat lebih sederhana, yaitu dextrin. Bila berada di mulut cukup lama, sebagian diubah menjadi disakarida maltosa. Enzim amilase ludah bekerja paling baik pada pH ludah yang bersifat netral. Bolus yang ditelan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makan bercampur dengan getah lambung yang bersifat asam. Di sini terjadi proses pencampuran makanan oleh gerakan kontraksi lambung. Dextrin dan maltosa diuraikan menjadi disakarida dengan bantuan amilase pankreas dengan pH 7-8 dan selanjutnya akan diteruskan di usus halus. Yang kedua, proses penyerapan karbohidrat. Karbohidrat diserap usus halus dalam bentuk monosakarida. Karbohidrat diserap melalui mekanisme pompa yang membutuhkan energi dan perlu bantuan karir ion. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan karbohidrat itu hormon insulin yang akan meningkatkan transport glukosa ke dalam jaringan sel. Berarti juga mempertinggi penyerapan glukosa dalam jaringan. Akibatnya akan mempercepat perubahan glukosa menjadi glikogen dalam hati. Vitamin piridoksian, asam tenat, hormon tiroksin berperan besar dalam penyerapan dan metabolisme karbohidrat. Proses metabolisme karbohidrat adalah proses pencernaan yang memecah karbohidrat untuk mendapatkan energi. Manusia memperoleh karbohidrat dari makanan yang mengandung karbohidrat saat dikunyah akan dipecah oleh enzim phthalate atau amilase dalam air liur menjadi glukosa. Glukosa kemudian masuk ke dalam usus halus dan dihidrolisis oleh enzim maltase, laktase, dan sukrase dan dilanjutkan ke dalam usus besar. Semua zat yang dibutuhkan tubuh akan diserap, sedangkan yang tidak dibutuhkan akan dibuang. Yang selanjutnya, proses pencernaan dan penyerapan protein. Semua makanan yang masuk ke dalam tubuh akan dikunyah terlebih dahulu di dalam mulut. Begitu pula dengan makanan yang mengandung protein. Memudahkan proses pencernaan, protein yang terkandung dalam makanan nantinya akan diubah oleh enzim protase menjadi bentuk yang lebih kecil, yaitu asam amino. Tidak berhenti sampai di situ, enzim pepsin sebagai salah satu enzim protase yang utama juga akan mengubah protein menjadi ukuran yang lebih kecil lagi, yang disebut sebagai peptida. Jika tugas di dalam lambung telah selesai, selanjutnya asam amino akan masuk ke dalam usus halus yang terletak di antara lambung dan usus besar. Di sini terjadi proses penyerapan protein. Saat protein masuk ke usus halus, pankreas akan melepaskan enzim bikarbonat yang bertugas untuk menetralkan partikel asam yang mungkin terbawa dari lambung. Meski sudah dipecah jadi lebih kecil, asam amino dan peptida masih belum bisa diserap. Harus dicerna lagi ke bentuk zat yang lebih sederhana. Proses ini memerlukan bantuan enzim tripsin, kimotripsin, dan karboksipeptidase. Agar dapat menguraikan asam amino dan peptida, setelah asam amino akan masuk ke dalam aliran darah bersama nutrisi lainnya yang juga telah diserap oleh usus halus. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup
pada perubahan protein menjadi asam amino dan penguraian asam amino pada protein. Asam amino melewati darah dan masuk dalam jaringan tubuh, akan disintesis kembali menjadi protein. Protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi sel-sel yang masih normal pada metabolisme. Asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino, kemudian perubahan kerangka karbon dalam molekul asam amino. Proses pelepasan gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalis. Yang selanjutnya, proses pencernaan lemak. Pencernaan lemak dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Kolesterol yang dicerna tidak pecah oleh lipase dan tetap utuh sampai memasuki sel epitel usus halus, kemudian berlanjut ke lambung. Tempat pencernaan kimiawi dilanjutkan oleh lipase lambung dan pencernaan mekanis dimulai. Namun, sebagian besar pencernaan dan penyerapan terjadi setelah lemak mencapai usus halus. Bahan kimia dari pankreas disekresikan ke usus halus, membantu memecahkan trigliserida. Pencernaan mekanik lebih lanjut hingga masing-masing merupakan unit asam lemak individu yang dapat diserap ke dalam sel epitel usus halus. Enzim ini adalah lipase pankreas yang bertanggung jawab untuk penyisalan hidrolisis trigliserida menjadi unit asam lemak dan gliserol yang terpisah. Yang selanjutnya yaitu proses penyerapan lemak. Penyerapan lemak hanya terjadi di usus halus setelah trigliserida dipecah menjadi asam lemak individu dan gliserol bersama dengan kolesterol. Mereka akan bergabung menjadi struktur yang disebut misel. Asam lemak dan monogliserida meninggalkan misel dan berdifusi melintasi membran untuk memasuki sel epitel usus. Dalam sitosol sel epitel, asam lemak dan monogliserida direkombinasi kembali menjadi trigliserida. Dalam sitosol sel epitel, trigliserida dan kolesterol dikemas menjadi partikel yang lebih besar yang disebut kilomikron, yang merupakan struktur amfifatik yang mengangkut lemak yang dicerna. Kilomikron akan melakukan perjalanan melalui aliran darah untuk memasuki adiposa dan jaringan lain dalam tubuh. Yang selanjutnya itu proses metabolisme lemak. Metabolisme lemak adalah proses di mana asam lemak akan dicerna kemudian dipecahkan untuk menghasilkan energi atau disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan energi. Proses metabolisme lemak terjadi di dalam usus dan dibantu oleh enzim lipase yang terkandung di dalam usus. Ketika makanan masuk ke dalam usus akan mengalami kontraksi yang merangsang keluarnya hormon kolestokinin. Hormon tersebut merangsang kantong empedu berkontraksi dan menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu mengandung garam yang berfungsi untuk mengemulsi lemak menjadi butiran lemak dengan ukuran yang lebih kecil. Ukuran butiran lemak yang lebih kecil akan memudahkan proses hidrolisis lemak oleh lipas yang diproduksi pankreas. Proses metabolisme sebagian besar terjadi dalam usus, namun juga dapat terjadi pada hati, sel-sel otot, dan sel-sel lemak untuk dipakai sebagai energi atau disimpan sebagai energi cadangan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup dengan doa. Assalamualaikum.